Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, seperti saya Jaya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Kareta. Hari ini kita akan mempelajari tentang percobaan hukum Newton. Nah, kemarin kan anak-anak sudah belajar tentang materi hukum Newton tentang gerak. Sekarang kita terapkan, kita aplikasikan pada percobaan sederhana. Nah anak-anak, terus simak ya video ini dan catat apa yang perlu kalian pahami. Nah anak-anak, untuk praktikum yang pertama kita akan mempelajari atau mengaplikasikan materi tentang hukum 1 Newton. Apakah anak-anak masih ingat tentang materi hukum 1 Newton? Nah, untuk bahan dan alat yang kita butuhkan pada praktikum 1 ini, pertama adalah kita membutuhkan koin, uang koin. Saya buat 3 lapis seperti ini. Kemudian dan yang kedua kita butuhkan adalah kertas putih. Nah, pada praktikum pertama ini ada 2 pertanyaan yang akan kita perjelas dan kita cari jawabannya bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kondisi atau keadaan koin ini ketika kita tarik cepat dengan menggunakan kertas putih. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kondisi koin ini ketika kita tarik dengan kertas putih ini secara lambat. Yang pertama, kita menaruh kertas putih di atas meja seperti ini. Kemudian kita taruh uang koinnya di atas kertas seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita akan menarik kertas ini secara cepat. Perhatikan ya anak-anak. Nah, kita ulangi sekali lagi. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita menaruh kertas di atas meja seperti ini. Kemudian kita taruh uang koinnya di atas kertas dan kita tarik kertas secara lambat. Perhatikan koinnya. Dari kedua praktikum yang sudah kita lakukan tadi, apakah anak-anak mengetahui apa perbedaannya? Nah, mari kita bahas. Jadi, pada pertanyaan pertama tadi, bagaimana kondisi koin ketika kita tarik dengan kertas secara cepat? Nah, tadi menunjukkan jika koin kita tarik dengan kertas secara cepat, maka koin tetap berada pada posisi awalnya, tetap diam. Nah, hal itu menunjukkan jika koin ini menerapkan tentang sifat kelembaman, yaitu dia tetap mempertahankan posisinya, yang awalnya diam, dia tetap diam. Sedangkan pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana kondisi koin ketika koin ditarik dengan kertas secara lambat. Nah, dari video tadi, anak-anak mengetahui jika ketika koin ditarik secara lambat menggunakan kertas, koin tetap bergerak atau mengikuti gerak dari kertas. Hal itu menunjukkan jika koin tetap mempertahankan posisinya, yaitu bergerak. Jadi, dapat kita simpulkan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Jika benda cenderung untuk mempertahankan posisinya, yang awalnya diam tetap diam dan awalnya bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi dari hukum 1 Newton, yaitu benda akan tetap mempertahankan posisinya, yang awalnya diam tetap diam dan awalnya bergerak tetap bergerak. Karena hukum 1 Newton ini memiliki persamaan matematis, yaitu sigma F sama dengan 0, di mana sigma F sendiri yaitu gaya total yang besarnya nilainya adalah 0. Nah anak-anak, untuk praktikum yang kedua kita akan menerapkan tentang konsep hukum 2 Newton. Nah, apa saja alat yang kita butuhkan? Yang pertama, anak-anak bisa menggunakan mobil mainan kalian waktu kecil ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan beban, yaitu boleh batu ataupun lainnya yang memiliki massa yang berat ya. Nah anak-anak, untuk pertanyaan atau masalah yang akan kita bahas pada percobaan kedua, yaitu tentang hukum 2 Newton adalah bagaimana percepatan atau kecepatan dari mobil mainan kita ketika tidak diberi beban dan ketika kita beri beban. Nah, untuk percobaan yang pertama, kita akan mencoba memberikan gaya pada mobil mainan ini. Nah, kita bisa melihat kan anak-anak, jika mobil mainan ini tidak diberi
tidak diberi massa apapun atau tidak diberi beban apapun. Sehingga ketika kita dorong dengan tenaga yang ringan, maka mobilnya juga akan bergerak dengan ringan. Tapi jika kita kasih dorongan yang kuat, mobil mainannya juga akan bergerak dengan cepat atau kecepatannya semakin besar. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan memberikan beban pada mobil mainan ini. Nah, ibu sudah memiliki batu, kita bisa memberikan batu pada mobil mainan ini seperti ini. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana kecepatan dari mobil mainan ini. Pertama, kita akan kasih gaya yang nilainya kecil. Anak-anak bisa melihat kecepatannya, jika kecepatan dia akan semakin melambat karena adanya beban. Yang kedua, kita coba kasih gaya yang lebih besar. Nah, ketika kalian memberikan gaya yang lebih besar, maka kecepatannya juga semakin besar, tetapi kecepatannya dia tidak sebesar ketika mobil mainan ini tidak diberi beban. Nah, anak-anak, dari video percobaan yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan jika ketika mobil mainan tidak kita beri beban, kemudian kita kasih gaya berupa dorongan, maka kecepatan dari mobil mainan itu akan sesuai dengan gaya yang kita berikan. Ketika kita memberikan gaya yang kecil, maka kecepatan dari mobil mainan tersebut juga kecil. Tetapi ketika kita beri gaya yang besar, maka kecepatan dari mobil tersebut juga besar. Sedangkan ketika kita memberikan beban pada mobil mainan tersebut berupa batu, maka kecepatan dari mobil mainan tersebut juga berkurang. Ketika kita memberikan gaya yang kecil pada mobil mainan yang sudah kita beri beban, maka kecepatannya sangatlah kecil. Tetapi ketika kita beri gaya yang besar pada mobil mainan yang kita beri beban, maka kecepatannya cukup besar, tapi tidak sebesar ketika mobil mainan tidak kita beri beban. Nah, hal tersebut sesuai dengan pernyataan atau bunyi dari hukum 2 Newton, yaitu gaya berbanding lurus dengan percepatan benda, tetapi percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini percepatan dari mobil mainan tersebut berbanding lurus dengan gaya yang kita berikan. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatan mobil mainan tersebut juga semakin besar. Tetapi ketika kita beri beban pada mobil mainan tersebut, maka percepatannya akan semakin kecil. Nah, anak-anak, untuk praktikum yang ketiga, kita akan menerapkan tentang konsep hukum 3 Newton. Nah, untuk praktikum ketiga ini, kita akan mempelajari bagaimana gaya aksi-reaksi dan kita terapkan pada kehidupan nyata. Nah, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, Ibu sudah membawa bola basket. Nah, yang akan kita lakukan sebentar lagi adalah kita akan memantulkan atau melemparkan bola basket ini ke tanah. Dan bagaimana kondisi ataupun keadaan dari bola basket tersebut. Maka simak ya video berikut ini. Nah, anak-anak, dari video percobaan Ibu tadi, apakah anak-anak dapat menyimpulkan bagaimana kondisi atau keadaan si bola tadi dan bagaimana ya gaya aksi dan reaksinya? Nah, mari kita bahas. Jadi, tadi Ibu kan sudah melemparkan bola ke bawah seperti ini. Itu menunjukkan jika Ibu memberikan gaya aksi kepada bola, yaitu melemparkan bola ke bawah. Kemudian, gaya reaksinya bagaimana? Gaya reaksinya yaitu ketika bola dilemparkan ke bawah, lantai ataupun tanah ini akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya yang Ibu berikan kepada bola saat Ibu melemparkan bola, tetapi arahnya berlawanan, sehingga bola akan memantul lagi ke atas. Jadi kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi yaitu mengenai hukum 3 Newton tentang
ketika benda pertama mengerjakan gaya berupa gaya aksi kepada benda kedua, maka nanti benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar, yaitu berupa gaya reaksi, tetapi arahnya berlawanan. Jadi, pada hukum 3 Newton ini, gaya bekerja pada dua benda yang berbeda, tetapi nilainya sama besar dan arahnya akan berlawanan pada benda kedua, yaitu berupa gaya reaksi. Anak-anak, ketiga percobaan tadi sudah kita lakukan bersama. Bagaimana? Percobaannya sederhana kan, tetapi tetap menarik kita. Nah, kalian bisa menerapkan ataupun mencoba sendiri di rumah. Dan kalian terapkan tentang hukum Newton ini, apakah benar bekerja seperti hal itu ataupun berbeda. Anak-anak, sekian percobaan kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar IPA. Bertemu lagi di video selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.